Ini 3 perbedaan yang aku lihat dari Indonesia dan Malaysia. Jadi, saat ini saya sedang berada di negeri jiran Malaysia untuk lawatan sekejap saja. Kuala Lumpur nampak serupa dengan Jakarta. Oh, tengok di Malaysia, minyaknya ada, orangnya nggak ada. Tapi di Indonesia sana, orangnya banyak, minyaknya nggak ada. Udah berantrian sampai 1 jam, terakhir minyaknya habis. Kalau di Malai, bensin itu murah meriah, cita-cita tercapai. Nih saya tunjukin. Lebih lama daripada Indonesia ya, akan tetapi kalau ini diterapkan di Indonesia kayaknya sulit karena pembelian di Indonesia banyak sekali antrinya banyak. Kalau di sini kan nggak ada antrian, jadi self service kayak gini masih bisa. Kalau di Indonesia repot bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan ngereaksi sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Mas Iki ingin ngereaksi sebuah lelaki ataupun lelaki Indonesia yang jalan-jalan ke Malaysia yang cakap macam ini ya. Kuala Lumpur nampak serupa dengan Jakarta. Hah? Pelik juga ya omongannya beliau nih. Kenapa kok bilang beliau ini sama kayak itu? Serupa itu kan sama ya bahasa sininya ya kan. Penasaran kan videonya seperti apa? Kok biasa lelaki Indonesia ini bilang serupa dengan Jakarta. Kuala Lumpur kok dibilang serupa dengan Jakarta? Penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama rek. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Oke? Jom kita simak bersama-sama rek. Ini 3 perbedaan yang aku lihat dari Indonesia dan Malaysia. Jadi, saat ini saya sedang berada di negeri jiran Malaysia untuk lawatan sekejap saja. Kuala Lumpur nampak serupa dengan Jakarta, tapi betulnya tak sepenuhnya sama. Yang pertama, mobil nasional. Dari Proton sampai Peron 2 seperti di belakangku ini, kedua mobil nasional ini banyak berkeliaran di jalanan Malaysia. Ini tak lepas dari dorongan Perdana Menteri legendaris Malaysia, Tun Mahathir Mohamad, yang menginginkan Malaysia punya mobil nasional sendiri. Indonesia juga dulu punya Timor dan Bimantara ya. Yang kedua, ada banyak orang India Malaysia di sini, terutama orang Tamil yang berasal dari India Selatan. Aku nggak tahu pasti sejarahnya, mungkin karena India dan Malaysia dulu sama-sama jajahan Inggris. Ini bisa dilihat dari banyaknya arsitektur bergaya India di sini, contohnya kuil Hindu di belakangku ini. Yang ketiga, orang Tionghoa di Malaysia masih fasih berbahasa Mandarin dan juga bahasa daerahnya dari Tiongkok. Kalau orang Tionghoa Indonesia, mungkin yang di Sumatera dan Kalimantan masih bisa berbahasa Mandarin, tapi kalau yang di Pulau Jawa, justru jagonya bahasa Jawa dan bahasa Sunda ya. Kira-kira, apalagi ya perbedaannya? Share di kolom komentar ya. Kalau ngomongin tentang perbedaan, kita gak ada perbedaan ya Mas ya, karena kita tuh bersaudara dan serumpun. Dan ngomong-ngomongin Masnya bilang tadi Kuala Lumpur Malaysia dengan Jakarta itu serupa, nggak serupa Mas. Satu, Mas Ki bagi tahu juga ya Rek, di Kuala Lumpur itu sangatlah dijaga kebersihannya. Ya, gak boleh buang sampah sembarangan ya, gak boleh main klakson. Itu ya nanti orang marah ya. Dan yang keempat itu di Kuala Lumpur itu gak ada pungli. Kalau beli barang di Kuala Lumpur harganya segini, untuk orang tempatan ya sama juga dengan orang pendatang orang traveling jalan-jalan ke Malaysia itu sama harganya kayak gitu, gak ada perbedaan ya kayak gitu. Dan di Kuala Lumpur ini banyak-banyak gedung pencakar langit ya, yang baru-baru ini tuh gedung yang kayak gini tuh Rek, apa namanya? Ya Allah lupa mesikinya Rek, ngaheng ini. Oke Rek, di video selanjutnya orang Indonesia ini terkejut dengan harga bensin di Malaysia ya. Kenapa Mas bisa terkejut ya? Kalau harga bensin di Indonesia kan tahu sendiri ya, biasanya kita selalu unjuk rasa. Dan di Malaysia ini ya, kalau beli bensin itu kita mandiri, gak usah ngantri kayak gitu ya. Penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, ya simak bersama-sama. Cara beli minyak di Malaysia namanya minyak ya. Kalau di Indonesia BBM atau bensin gitu kan. Kalau di Malaysia namanya minyak. Ini self service kalau di Malaysia. Caranya adalah harus parkir dulu di kotaan pom bensinnya ini, pompa ini, parkir kemudian ke sana.
ke sana, pojokan situ bisa, masuk juga bisa, beli. Atau sana, oh itu tuh, sana tuh. Beli 50 ringgit gitu kan. Kemudian diisi sendiri, ini langsung otomatis nanti pengisian 50 ringgit. Kemudian masuk, ternyata 30 ringgit sudah full. Jadi datang lagi ke sana, ambil kembalian, sudah. Ini sih lebih lama daripada Indonesia ya, akan tetapi kalau ini diterapkan di Indonesia kayaknya sulit karena pembelian di Indonesia banyak sekali antrinya banyak. Kalau di sini kan nggak ada antrian, jadi self service kayak gini masih bisa. Kalau di Indonesia repot bro. Kita akan makan siang 30 km dari sini, going MT9. Oh, tengok di Malaysia, minyaknya ada, orangnya nggak ada. Tapi di Indonesia sana, orangnya banyak, minyaknya nggak ada. Udah berantrian sampai 1 jam, terakhir minyaknya habis. Dalam perjalanan, entah dia berjalannya kemana, gak tahu aku ya kan. Pengen jadi mafia dong. Kalau di Malai, bensin itu murah meriah, cita-cita tercapai. Nih saya tunjukin. Dan 95 ya. Nah, tuh. Cuman segitu, guys. Dan mereka jual oktan 100. Di Malai itu kalau kata teman saya yang orang sini, orang Malai, oktan terendah adalah di 95. Gak ada yang lebih rendah dari 95. Semuanya rata-rata di 95. Dan harganya murah meriah, cita-cita tercapai. Di Malaysia BBM setara Pertalite nggak dikenal, minimal BBM RON 95, itu pun harganya Rp6.797 per liter. Guys, sebenarnya harga BBM di Indonesia udah tergolong murah di ASEAN, tapi di Malaysia lebih murah lagi sih. Tapi, kata Pertamina dan sejumlah ahli, kurang apple to apple kalau membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Soalnya banyak faktor yang bikin harga BBM di Malaysia bisa murah banget. Malaysia emang kasih subsidi yang gede banget buat BBM, sama kayak Indonesia. Tapi sebenarnya jumlahnya nggak sebesar subsidinya Indonesia karena beberapa faktor tadi. Karena itulah kenaikan BBM ini, kata Sri Mulyani, udah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Soalnya tahun ini anggaran subsidi BBM naik sampai 3 kali lipat. Itu pun katanya masih berpotensi bengkak sampai Rp649 triliun di akhir tahun. Nah, kalau harga BBM nggak naik, subsidi bisa bengkak sampai nyaris Rp700 triliun. Price list harga bensin di Malaysia. Nah, kebetulan aku lagi jalan-jalan nih di Malaysia. Iseng-iseng mampir ke pom bensin Malaysia sebentar nih. Buat ngecek harga bensin di sini, RM1 Malaysia sama dengan Rp3.300. Di sini nggak ada Pertalite guys yang RON 89. Minimal mereka udah pakai RON 95 yang paling murah. Harganya Rp2,050. Jadi guys, fantastis banget, harga 1 liter bensin mereka cuma Rp6.700. Itu pun mereka pakai oktan 95. Kalau kita Pertalite pakai oktan 89 guys. Tapi kita harus tetap logis ya guys, Malaysia itu negara pengekspor minyak, sementara Indonesia itu pengimpor. Jadi nggak bisa dibandingin. Guys, ini saya ada di Malaysia ya. Dan ini saya akan beli bensin. Di Malaysia berapa sih 1 liternya? Nah, kalian akan aku kasih tahu ya. Bensin RON 95 ya, bukan RON 92. RON 95 kita lihat harganya berapa. Rp2.05 di Malaysia. Dan Rp2.05 itu kalau dirupiahkan setakat hari ini ya, penukaran hari ini adalah Rp6.791 rupiah. Ingat ya, di sini RON 95. Habis 68 saja. Rp68.93 itu dapat 33 liter ya guys. Jadi dikonversikan minyak itu murah di Malaysia ya, meskipun sama-sama disubsidi. Pertama kali gue datang ke Malaysia, gue tuh bingung pas mau isi bensin karena nggak ada petugas pembensinnya. Jadi BNN itu bisa dikonter atau langsung di mesinnya pakai kartu debit. Terus isi sendiri deh. Uniknya, harga semua jenis bahan bakar itu sama di seluruh pembensin di Malaysia, seperti di BHP, Caltex, Shell, Petron, dan Petronas. Plusnya, kualitas paling rendah ialah RON 95 atau setara dengan Pertamax Plus di Indonesia. Harganya cuma Rp6.800 per liter. Solar sekitar Rp7.100 per liter. Banget kan? Nah, itu video-video yang Mas Iki kumpulkan buat kalian semua. Ini tentang informasi bahwasalnya
bensin ataupun minyak lebih murah di Malaysia kayak gitu. Dan orang Indonesia tuh kaget kayak gitu, kok lebih murah di Malaysia. Dan di Malaysia ini menggunakan apa tadi, RON 95 ya. Gak ada RON kayak kita itu 85 atau 87 kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah. Dan tadi itu bilang katanya gak banyak yang beli bensin ya. Ya karena di Malaysia itu setiap apa namanya, setiap stesen pula setiap anu tuh banyak pom bensin kayak gitu ya. Kalau di ini setahunya Mas Iki aja ya. Ya kalau di daerah Mas Iki juga jarang-jarang. Kalau di Malaysia ini udah berapa kilometer udah ada pom bensin, ada berapa kilometer udah ada pom bensin, apalagi di Kuala Lumpur kayak gitu ya. Jadi buat kalian jangan selalu salah paham, biasanya netizen daripada negara masih ini selalu salah paham. Ya kayak gitu ya Rek ya. Jadi kalau biasanya Mas Iki dengar ini ya Rek, kalau nggak salah lagi, kalau plat nomor luar dari, kalau bukan plat nomor ya, kalau kendaraan Malaysia itu nggak boleh beli RON berapa, RON 85 kalau nggak salah. Kalau salah minta maaf ya. RON 97 kalau nggak salah ya. Kalau salah minta maaf. Apa benda komen dekat bawah lah biar Mas Iki lebih tahu dan lebih banyak lagi pengalamannya. Oke Rek. Nah, seperti itu ya pengalaman orang Indonesia saat berkunjung ataupun saat beli bensin di Malaysia. Shock itu karena ya murahnya tuh ya gak murah banget lah, shock kayak gitu ya, terkaget kayak gitu ya. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit dulu. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa juga dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda? Komen di bawah. Jadi jangan bergaduh. Oke, yang suka bergaduh tak payah layan. Itu orang memang cari gaduh Rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.